Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai usaha daya tuas dan bidang miring. Dalam video kali ini akan disajikan beberapa materi, contoh soal, kuis, dan tentunya disertai banyak animasi yang menarik. Jadi jangan lupa subscribe dan like. Dan nikmati videonya. Pernahkah kalian mendorong meja seperti ini? Mendorong meja artinya memberi gaya kepada meja, sehingga meja ini berpindah tempat. Artinya, anak yang mendorong meja itu bisa dikatakan melakukan usaha. Nah, apakah yang dimaksud dengan usaha? Dalam fisika, usaha diartikan hasil kali antara perpindahan dan gaya. Contohnya adalah anak yang menggeser meja seperti animasi yang tadi. Usaha dirumuskan W sama dengan F dikali S. Dengan W ini adalah besarnya usaha, satuannya Joule, F gaya, satuannya Newton, S perpindahan dengan satuan meter. Untuk penerangan, pasti kalian mempunyai lampu di rumah. Nah, lampu itu biasanya mempunyai ukuran-ukuran tertentu, misalnya ada yang 5 watt, 10 watt, 20 watt, dan sebagainya. Nah, tahukah kalian kalau watt itu merupakan satuan dari daya? Jadi kalau lampu tertulis 10 watt, artinya daya lampu itu sebesar 10 watt. Nah, apakah yang dimaksud dengan daya? Daya diartikan usaha atau energi tiap satuan waktu. Bisa dirumuskan P sama dengan W per T, di mana W itu adalah usaha, T waktu. Nah, karena W itu sama dengan F dikali S, sehingga rumus daya bisa menjadi seperti ini, F dikali S per T, dengan S ini adalah perpindahan. Nah, karena S per T itu adalah kecepatan, sehingga rumusnya bisa seperti ini juga, P sama dengan F dikali V, di mana V ini merupakan kecepatan. Nah, berikut keterangan lengkapnya. P itu sama dengan daya atau dengan satuan watt, F gaya dengan satuan Newton, W usaha dengan satuan Joule, T waktu dengan satuan second, V kecepatan dengan satuan meter per second, S sama dengan perpindahan dengan satuan meter. Agar kalian lebih memahami materi, silakan simak contoh soal berikut ini. Berapakah perpindahan yang ditempuh oleh sebuah mobil saat melaju dengan usaha sebesar 15.000 Joule dan gaya sebesar 500 Newton? Nah, dari soal ini diketahui F atau gaya 500 Newton, kemudian W sama dengan 15.000 Joule, kemudian pertanyaannya adalah berapa perpindahannya atau S. Nah, dengan rumus usaha W sama dengan F per S, W sama dengan 15.000 sama dengan 500 dikali S, sehingga S bisa dibalik caranya, W per F atau 15.000 per 500 sama dengan 30 meter. Jadi perpindahan sebuah mobil adalah 30 meter. Contoh soal, seekor kuda menarik gerobak dengan gaya sebesar 300 Newton dan berpindah sejauh 10 meter selama 5 detik. Seperti ini gambarnya. Berapakah usaha kuda dan daya kuda? Nah, di sini kan diketahui gayanya itu kan 300 Newton. Kemudian perpindahannya 10 meter, kemudian waktunya itu 5 detik. Nah, untuk mencari usaha kita bisa menggunakan rumus W sama dengan F dikali S, jadi 300 dikali 10 sama dengan 3000 Joule. Kemudian daya P sama dengan W per T. Dengan W tadi usaha udah kita cari T waktu.
sama dengan usahanya tadi 3000 per 5 sama dengan 600 watt. Untuk mengukur pemahaman kalian, coba kerjakan kuis berikut ini. Seorang anak berlari mengelilingi lapangan yang ukurannya 200 meter dikali 400 meter dan berhenti di tempat asal. Gaya rata-rata yang dikerjakan oleh anak adalah 200 Newton. Berapakah usaha anak tersebut? Nah, untuk lebih mudah memahami, simak ilustrasi berikut ini. Jadi ini ada anak yang mengelilingi lapangan satu kali dengan ukuran 200 meter dikali 400 meter dan kembali ke titik awal. Nah, berapakah usaha anak tersebut? Oke, saya beri waktu 5 detik. Jika kalian ingin waktu lebih lama, silahkan pause video ini. Oke, jawab. Karena anak berhenti di tempat asal, maka perpindahan anak sama dengan 0. Sehingga untuk mencari berapa usahanya dengan memakai rumus F kali S dengan F sama dengan 200 Newton dikali perpindahannya 0 berarti sama dengan 0. Nah, jadi kesimpulannya, jika anak tersebut kembali ke titik awal, maka usahanya sama dengan 0. Karena perpindahan dari anak ini sama dengan 0. Pernahkah kalian melihat tukang kayu yang sedang membuat lemari? Tukang kayu ini menggunakan alat, misalnya palu, obeng, tang, dan sebagainya. Nah, alat-alat yang dapat membantu kerja manusia seperti ini disebut dengan pesawat sederhana. Ada banyak jenis pesawat sederhana yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, apakah itu? Silakan simak video selanjutnya. Dari video yang telah kalian lihat tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk membantu pekerjaan manusia diperlukan suatu alat yang biasa disebut dengan pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana ini misalnya tang, ada juga gear dan sebagainya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mampu memahami fungsi pesawat sederhana. 2. Mampu menyebutkan contoh dari pesawat sederhana dan mampu menganalisis besaran-besaran pada beberapa pesawat sederhana dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh-contoh pesawat sederhana. Misalnya tang, katrol, bidang miring atau tangga, dan masih banyak lagi. Nah, apakah yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang dapat memudahkan kerja manusia. Nah, fungsi dari pesawat sederhana diantaranya yang pertama, memperkecil gaya kuasa sehingga dapat memudahkan pekerjaan, menghemat energi, dan mengubah arah gaya. Jenis-jenis pesawat sederhana, misalnya tuas, biasanya digunakan untuk mencongkel atau mencabut benda. Katrol, biasanya digunakan untuk mengangkat benda. Bidang miring biasanya digunakan untuk memindahkan benda dari bawah ke atas atau sebaliknya. Roda berporos biasanya digunakan untuk menggerakkan benda-benda tertentu. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tuas. Nah, salah satu contoh dari tuas ini adalah linggis, yang biasanya digunakan untuk mencongkel batu atau mengangkat sebuah benda. Nah, di sini ada bagian-bagian dari pesawat sederhana atau tuas ini.
Yang pertama adalah titik beban. Jadi beban ini adalah benda yang mau diangkat. Kemudian lengan beban. Lengan beban adalah jarak dari titik tumpu ke beban. Kemudian titik tumpu sendiri adalah bagian yang tidak bergerak atau bagian yang berputar. Kemudian ada kuasa. Jadi kuasa ini adalah gaya yang digunakan untuk mengangkat beban. Nah, lengan dari kuasa ke titik tumpu ini namanya lengan kuasa. Kemudian jenis-jenis tuas. Nah, berdasarkan letak titik tumpunya, ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah tuas jenis pertama atau tuas golongan pertama. Nah, tuas golongan pertama ini titik tumpunya berada di tengah antara beban dan kuasa. Contohnya banyak sekali, misalnya ada gunting, tang, kemudian catut, ada juga palu, kemudian penjepit kertas dan sebagainya. Kemudian tuas golongan 2. Tuas golongan 2 itu cirinya adalah beban berada di tengah atau berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya adalah seperti ini ya, pemecah kemiri, kemudian ada pembuka tutup botol, ada gerobak dan sebagainya. Kemudian tuas golongan ketiga. Tuas golongan ketiga ini kuasanya berada di tengah atau berada di antara titik tumpu dan beban. Contohnya adalah cangkul, skop, kemudian staples, pinset dan sebagainya. Nah, berikut ini animasi yang menunjukkan bagaimana tuas itu bekerja. Ya, di sini ada semacam tuas ya, atau jungkat-jungkit, atau boleh dikatakan timbangan juga. Kemudian ini ada beban 10 kilo, 5 kilo dan 5 kilo lagi. Nah, misalnya saya mau letakkan beban 5 kilo ini di angka 1. Kemudian saya ambil lagi beban 5 kilo di angka 0,5. Apakah nanti akan seimbang? Coba kita hilangkan penahan. Nah, tidak seimbang ya, karena panjang lengannya tidak sama. Yang ini kan di 1, yang ini 0,5, tidak sama, berarti tidak seimbang. Oke, sekarang kalau misalnya saya geser ke angka 1, nah pasti seimbang kan. Nah, bagaimana kalau misalnya saya kasih beban 10 kilo di angka 1? Oke, sekarang kita hilangkan penahannya. Tidak seimbang. Nah, bagaimanakah cara menyeimbangkannya? Kalau misalnya saya majuin di angka 0,5, nah seimbang. Kenapa tuas ini seimbang? Coba kita analisis angkanya. Di sini kan 5, kemudian dari beban yang 5 kg ini ke titik tumpu itu 1. 5 dikali 1, 5. Kemudian ini ada beban 10 kilo, kemudian jaraknya itu 0,5 dari titik tumpu. Jika kita kali 10 dikali 0,5 juga 5. Nah, jika hasil kalinya itu sama, beban dikali lengan beban, kemudian kuasa dikali lengan kuasa hasilnya sama, maka tuas ini dalam keadaan seimbang. Jika kita mundurkan, pasti akan tidak seimbang karena hasil kalinya tidak sama. Misalnya di angka 2, nah akan jomplang seperti ini ya,
Kalau kita kali ini ya, 5 dikali 1 5, 10 kali 2 20, tidak akan bisa. Atau mungkin kita majuin di angka 0,25. Tidak akan seimbang karena hasil kalinya juga nggak sama. Ini 5 dikali 1 5, 10 kali 0,25 itu 2,5. Jadi tidak sama. Jadi kesimpulannya, tuas akan seimbang jika hasil kali antara beban dengan lengan beban sama dengan hasil kali antara kuasa dengan lengan kuasa. Oke, semoga kalian paham dengan animasi berikut ini. Nah, dari animasi yang telah kita lihat tadi, kita bisa mendapatkan rumus F dikali LK sama dengan W dikali LB, di mana F ini adalah kuasa, kemudian LK itu lengan kuasa, W adalah beban, LB adalah lengan beban. Dan keuntungan mekaniknya, nah apa sih yang dimaksud dengan keuntungan mekanik? Jadi setiap pesawat sederhana itu mempunyai keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik itu adalah angka yang menunjukkan berapa kali tuas dapat mengadakan gaya kuasanya. Semakin besar keuntungan mekanik ini, maka pesawat sederhana itu makin mudah untuk digunakan. Keuntungan mekanik ini dirumuskan kalau pada tuas lengan kuasa dibagi lengan beban atau W per F beban dibagi kuasa. Nah, semakin panjang lengan kuasanya, maka keuntungan mekaniknya akan semakin besar. Misalnya pada tuas seperti ini lengan kuasanya lebih pendek daripada lengan bebannya, sehingga tuas ini susah digunakan karena mempunyai keuntungan mekanik yang kecil. Berbeda dengan seperti ini, tuas seperti ini, lengan kuasanya lebih panjang daripada lengan bebannya. Nah, tuas seperti ini lebih mudah untuk digunakan. Agar kalian lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Ya, di sini ada gambar sebuah jungkat-jungkit di mana bebannya itu 40 Newton dari beban ke titik tumpu di 20 cm. Kemudian di sini ada kuasa tapi belum tahu nilainya berapa. Dari kuasa ke titik tumpu itu panjangnya 40 cm. Pertanyaannya, berapa besar gaya untuk mengangkat beban tersebut? Dan berapakah keuntungan mekaniknya? Nah, sesuai rumusnya tadi, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. W dikali LB sama dengan LK dikali F, di mana W itu adalah beban, LB lengan beban, LK lengan kuasa, F adalah kuasa. W-nya adalah 40 Newton, lengan bebannya 20, berarti 40 kali 20, kemudian lengan kuasanya 40, dikali F, ya, karena kuasanya ini belum diketahui, kita mau cari, jadi ditulis F saja. 40 kali 20 itu 800 sama dengan 40 dikali F, sehingga F nya itu 800 per 40 sama dengan 20. Kemudian keuntungan mekaniknya sesuai rumusnya, KM sama dengan LK per LB, lengan kuasa per lengan beban, atau boleh juga W dibagi F, boleh juga, kita gunakan salah satu aja. LK nya tadi 40, kemudian lengan bebannya 20, jadi 40 per 20 sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanik dari tuas ini adalah 2. Sekarang kita mempelajari salah satu contoh pesawat sederhana yang lain, yaitu bidang miring. Nah, ini contoh bidang miring ini adalah seperti ini. Papan yang dimiringkan dan biasanya digunakan untuk memindahkan barang. Kemudian ada juga jalan yang berada di gunung.
untuk memudahkan mobil yang akan ke atas gunung ya, biar tidak terlalu berat. Kemudian tangga untuk memudahkan kita ke atas. Kemudian ada juga skrup. Nah, pada bidang miring ini juga berlaku rumus seperti pada tuas tadi. Nih, misalnya sebuah bidang miring seperti ini mempunyai tinggi H, kemudian panjang papannya itu atau panjang bidang miringnya itu disimbolkan S. Kemudian orang ini kan mendorong beban ya, gaya dorongnya atau gaya kuasanya itu disimbolkan dengan F, kemudian bebannya itu disimbolkan dengan W. Nah, secara matematis dirumuskan F dikali S sama dengan W dikali H. Dan keuntungan mekaniknya itu S per H. Atau bisa juga W per F. Sekarang kita pelajari contoh soalnya ya. Seorang pekerja memindahkan barang yang beratnya 400 Newton ke atas truk yang tingginya 2 meter. Jika pekerja hanya mampu mendorong dengan gaya 200 Newton, pertanyaannya berapa panjang papan yang harus digunakan dan berapa keuntungan mekaniknya? Oke, jadi agar lebih paham kalian silahkan simak gambarnya ya. Jadi ini tingginya papan itu kan 2 meter. Kemudian panjangnya papan itu tidak tahu. Kemudian gaya dorong orangnya ini 200 Newton. Kemudian berat bebannya 400 Newton. Nah, untuk mencari berapa panjang bidang miring yang digunakan, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. F dikali S sama dengan W dikali H. Dimana F-nya tadi 200 Newton dikali S. Karena S-nya ini ditanya, jadi tulis saja S sama dengan 400 kali 2. Sehingga S sama dengan, ini pindah ruas, 400 dikali 2 per 200 sama dengan 4 meter. Kemudian keuntungan mekaniknya KM sama dengan S per H, di mana S itu tadi adalah panjang dari bidang miring atau panjang papannya, H adalah tingginya. Ya, jadi panjang papannya kita udah cari tadi 4 meter per tingginya 2 meter, jadi 4 per 2 sama dengan 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan nantikan video-video selanjutnya.